Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Demira Pratiwi dengan NIM 23130131007 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya mata kuliah Kewirausahaan Kimia. Baiklah, untuk soal yang pertama, jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur, dan karakteristik dari wirausaha. Untuk jawabannya, yang pertama, pengertian dari wirausaha merupakan suatu tindakan manusia dalam menciptakan usaha atau bisnis dengan melihat kesempatan yang ada, serta mampu mengembangkannya sehingga memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada pendekatan dalam wirausaha, yaitu pendekatan mengikuti tren, pendekatan menemukan kesempatan atau celah, dan juga pendekatan menjawab permasalahan. Ada 4 teori kewirausahaan yang sudah saya rumuskan. Yang pertama, ada teori ekonomi, yang menekankan pada keuntungan merupakan pengganti dari adanya risiko dalam usaha. Yang kedua, itu ada sosiologi, teori sosiologi yang menekankan pada pengaruh masyarakat dalam suatu usaha. Yang ketiga, itu ada teori psikologi yang menekankan pada keberhasilan karena usaha sendiri, bukan karena faktor nasib. Yang keempat, ada teori perilaku yang menekankan pada suatu kerja yang harus dikuasai. Selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan menjadi seorang entrepreneur. Adapun keunggulan menjadi entrepreneur, yang pertama memperoleh keuntungan yang besar, yang kedua menjadi pemimpin, yang ketiga dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat, serta yang keempat dapat mencapai tujuan. Adapun kelemahan dari menjadi entrepreneur, yang pertama adalah pendapatan yang tidak pasti, yang kedua itu adalah risiko kehilangan seluruh investasi, dan yang ketiga adalah jam kerja yang panjang dan bekerja keras. Selanjutnya, karakteristik dari kewirausahaan ada kreatif, berkomitmen dalam setiap perjalanan usaha, ada jujur dengan selalu melakukan hal yang benar dan sesuai fakta, dan juga berani mengambil risiko atau bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil. Serta mandiri, yaitu kemampuan mengatur diri sendiri. Contohnya di lingkungan saya adalah usaha warung makan. Pendekatan dalam usaha warung makan ini seperti mengikuti tren makanan saat ini dan permintaan pelanggan dengan menemukan kesempatan di mana akan membuka usaha serta mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Teori dalam usaha warung makan ini dengan melihat dari teori ekonominya itu dengan menyesuaikan penawaran dan permintaan pelanggan agar mampu mendapatkan keuntungan juga. Yang kedua, teori sosiologinya itu dengan mempertahankan jumlah pelanggan, teori psikologisnya dengan menciptakan pengalaman positif ketika makan di warung makan tersebut, dan yang keempat adalah teori perilaku dengan kemampuan mengelola sumber daya alam, sumber daya manusianya maupun sumber daya yang digunakan. Kemudian, keunggulan usaha warung makan ini adalah permintaan yang tetap dan potensi keuntungan yang tinggi karena tidak dapat dipungkiri, usaha warung makan merupakan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan primer dari setiap manusia atau konsumen. Kemudian, untuk kelemahannya sendiri itu adalah banyaknya pesaing usaha warung makan lainnya, kemudian pekerjaan yang lama, dan juga perubahan pada selera pelanggan. Nah, karakteristik seorang wirausaha itu, wirausaha warung makan ini harus kreatif dan membuat menu masakan agar dapat meminimalisir dampak dari perubahan selera pelanggan atau kelemahannya. Kemudian selalu berkomitmen pada usaha yang dijalani, selalu jujur menggunakan bahan masakan, artinya tidak menggunakan bahan yang terlarang. Seperti mungkin bahannya busuk atau basi. Kemudian serta berani mengambil risiko di tengah banyaknya pesaing usaha. Soal nomor 2, setelah masa pandemi COVID-19, sebutkan dan beri contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada saat setelah pandemi tersebut. Adapun etika, fungsi, dan prinsip dari wirausaha. Etika itu selalu memastikan kesejahteraan karyawan atau pekerja setelah pandemi yang mencakup hak dalam gaji, tunjangan kesehatan, dan lainnya. Fungsinya itu, wirausaha berfungsi dalam pemulihan ekonomi, dan prinsipnya itu masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berwirausaha. Contohnya tadi pada usaha warung makan, itu dapat menerapkan etika tanggung jawab sosial dengan menggunakan bahan-bahan lokal sehingga mendukung para petani di daerah tersebut. Artinya, kita mampu setelah pandemi ini berkembang bersama-sama seperti itu. Yang kedua, usaha warung makan ini berfungsi sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta adanya inovasi dalam pengiriman makanan. Mungkin pengiriman makanan bisa
duty free, ke rumah ke rumah, dan lain sebagainya. Prinsip wirausaha pada usaha warung makan ini adalah kualitas makanan bagi pelanggan sehingga akan memiliki pelanggan yang tetap. Selanjutnya soal nomor 3, apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha produk pertanian? Jawabannya yang pertama, dengan melakukan studi pasar. Studi pasar ini jadi untuk mempertimbangkan permintaan pasar, pesaing, dan juga tren pasar yang akan terjadi pada usaha pertanian tersebut. Yang kedua ini dengan melakukan rencana usaha, mencakup tujuan usaha, strategi pemasaran, modal, pendapatan, dan laba rugi. Yang ketiga ini adalah lokasi. Penentuan lokasi usaha ini merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh pada usaha itu akan dilakukan di mana. Karena ini merupakan usaha pertanian. Yang keempat itu ada pemilihan tanaman. Jika sudah mendapatkan lokasi tanah yang baik, maka pemilihan tanaman juga sangat penting karena apa yang mau dijual ini tergantung pada pemilihan tanaman. Kemudian yang kelima itu ada SDM dengan menganalisis sumber daya manusianya. Itu dengan menggunakan tim yang terampil seperti petani, staf administratif, dan lainnya. Yang keenam ini adalah peralatan. Menganalisis peralatan perlu dilakukan pada usaha pertanian, karena peralatan ini berpengaruh pada jalannya usaha tersebut, cepat atau lambatnya, seperti menggunakan traktor, alat pengolahan tanah, dan sistem irigasi. Yang ketujuh, itu ada izin. Jadi, izin ini berlaku untuk usaha pertanian agar diakui secara hukum, seperti itu. Yang kelima, selanjutnya ada analisis resiko. Jadi, identifikasi resiko dan penyelesaian yang mungkin muncul dalam usaha ini. Selanjutnya ada pemasaran, yaitu merencanakan strategi pemasaran produk pertanian. Mau dibawa kemana produk pertanian ini, mau disalurkan kemana produk pertaniannya, itu harus direncanakan pada analisis kelayakan usaha. Selanjutnya adalah evaluasi. Jadi, kekurangan-kekurangan yang ada dalam suatu perencanaan suatu usaha tersebut, jadi melakukan evaluasi secara berkala agar kekurangannya itu dapat diatasi selanjutnya. Kemudian yang nomor 4, jelaskan dan beri contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan usaha dalam bidang kimia. Jadi jawabannya yang pertama itu ada risiko lingkungan, di mana contohnya pabrik kimia yang tidak memproses limbahnya dengan baik dan benar, itu dapat mencemari lingkungan masyarakat. Yang kedua itu adalah risiko kesehatan, yang mana misalnya pada karyawan yang bekerja di perusahaan yang memproduksi bahan kimia tersebut. Nah, karyawan itu misalnya tidak menggunakan alat pelindung yang sesuai, maka akan berdampak pada kesehatan karyawan tersebut. Yang ketiga ada risiko permintaan pasar, di mana mungkin ada perusahaan yang mengalami penurunan permintaan karena adanya produk yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah risiko biaya bahan baku. Misalnya harga minyak bumi yang naik mengakibatkan laba perusahaan berkurang. Nomor 5, kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Inovasi apa yang diperlukan dalam membangun bisnis pariwisata daerah asal Anda? Jadi, inovasi yang bisa digunakan yang pertama itu adalah wisata berbasis teknologi dengan menggunakan augmented reality atau virtual reality. Yang kedua itu dan inovasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan alam untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke wisata tersebut. Pada wisatawan itu, jadi kita di sini bisa memanfaatkan juga potensi-potensi produk lokal agar mampu menarik wisatawan berkunjung ke daerah wisata tersebut. Jadi itu dia presentasi jawaban hasil dari ujian dengan semester saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan.